input data identitas pasien. Sebab resikonya yaitu ketidaktelitian petugas dalam memasukkan data. Dampaknya yaitu salah dalam pengambilan berkas atau rekam medis, ratingnya yaitu 5 luar biasa, mengancam organisasi secara keseluruhan, yang kemungkinan yaitu terjadi yaitu 3 kemungkinan besar. Tindak lanjutnya yaitu kasus ini tuh dapat ditindaklanjuti dengan cara kita harus lebih teliti dalam menginput data pasien serta sering mengkoreksi se- terkait data. Kita juga bisa menggunakan aplikasi otomatis khusus untuk menginput data agar kayak otomatis kan bisa langsung teridentifikasi dengan jelas gitu. Kalau kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa kasus ini terberat di rekam medis yang kedua, karena jika sampai terjadi kesalahan dalam penginput bisa menyebabkan terjadi kesalahan pelayanan kesehatan terhadap setiap pasien. Yang ke-10 yaitu di radiologi. Radiologi ini adalah keterlambatan hasil ekspertise foto. Sebab resikonya itu belum mempunyai dokter spesialis radiologi, hanya dokter tamu. Dampaknya yaitu hasil ekspertise foto yang diterima pasien lebih standar yang ditetapkan kurang dari 3 jam. Ratingnya yaitu 5 luar biasa, mengancam organisasi secara keseluruhan. Rating yang ketiga yaitu kemungkinan besar. Tindak lanjutnya yaitu jadi yang harus ditindaklanjuti dalam kasus ini yaitu kita bisa merekrut dokter spesialis radiologi karena ini tuh merupakan hal yang sangat penting yang harus ada di setiap rumah sakit karena radiologi itu kan penting. Kemudian kesimpulannya yaitu kasus ini tuh terberat di radiologi karena jika mengandalkan dokter tamu saja itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan pasien. Karena pasien itu merasa tertanganinya itu tidak oleh dokter spesialis begitu. Untuk yang ke-11 yaitu cashlink. Cashlink ini resikonya yaitu ketidakpatuhan petugas dalam menggunakan APD pada saat mengambil limbah infeksius dan non-infeksius. Sebab resikonya yaitu kurangnya APD yang tersedia untuk petugas atau kurang patuhnya petugas menggunakan APD. Dampaknya yaitu penularan penyakit, cedera pada petugas. Indikatornya yaitu rating 5 luar biasa, mengancam organisasi secara keseluruhan, kemungkinannya yaitu ratingnya 4 hampir terjadi. Untuk tindak lanjutnya yaitu kasus ini tuh bisa ditindaklanjuti dengan menyediakan APD karena itu hal yang sangat penting agar terhindar dari infeksi yang tertular serta memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan APD kepada petugas. eh, Dapat disimpulkan bahwa kasus ini terberat karena saat kita mengambil limbah dan tidak memakai APD bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh kita karena itu hal yang sangat sensitif. Eh, yang ke-12 yaitu di instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS. Resikonya yaitu insiden kesalahan listrik tidak stabil. Sebab resikonya yaitu grounding jelek, instalasi listrik tidak sesuai standar, tata letak gardu induk PLN yang dekat dengan trafo distribusi. Dampaknya yaitu alat berisiko cepat rusak, usia pakai tidak tercapai, rugi daya tinggi. Indikatornya yaitu ratingnya 5 luar biasa, mengancam organisasi secara keseluruhan, dan yang keempat yaitu hampir terjadi. Jadi, yang harus ditindaklanjuti pada kasus ini yaitu kita tuh harus sering-sering mengecek tegangan listrik agar bisa berjalan lancar, sering melakukan servis, serta merawat dengan baik peralatan kayak setelah habis digunakan gitu harus dirawat dengan baik, serta memasang gardu induk PLN di tempat yang tepat agar tidak terjadi konsleting. Untuk kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut kasus yang terberat di unit instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit karena jika terjadi korsleting listrik bisa membahayakan kondisi rumah sakit, bisa juga terjadi kebakaran, serta membuat pasien merasa tidak nyaman. Eh, untuk selanjutnya yaitu di unit Central Sterile Supply Department atau disingkat CSSD. Resikonya yaitu kerusakan alat. Ini kan seringkali ya terjadi maupun di IPRS maupun CSSD kerusakan alat ini. Sebab resikonya yaitu kurangnya maintenance secara berkala, nampaknya itu cedera ringan atau luka bakar, indikatornya yaitu ratingnya 5 luar biasa, mengancam organisasi secara keseluruhan,
Kemungkinan yang terjadi yaitu 4, hampir terjadi, kategori hampir terjadi. Untuk tindak lanjutnya, yaitu kita tuh harus mengecek terlebih dahulu semua peralatan sebelum digunakan dan merawat secara intensif setiap perawatan agar tidak mudah rusak serta usia pakainya tuh bisa lama gitu. Kayak misalnya bisa digunakan beberapa tahun gitu. Jadi kita tuh menghemat pengeluaran di rumah sakit. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa kasus ini tuh terberat di CSSD karena kelancaran pelayanan kesehatan juga membutuhkan alat yang tersedia dengan baik agar tidak sampai terjadi cedera dan luka bakar. eh yang ke-14 yaitu kepegawaian. Resikonya yaitu permintaan nomor surat yang belum ditandatangani oleh direktur maupun pejabat struktural sehingga arsip yang ada belum tertandatangani. Sebab resikonya yaitu direktur atau pejabat struktural dari tempat. Dampaknya yaitu arsip tanpa tanda tangan atau direktur atau pejabat struktural. Ratingnya 5 yaitu luar biasa. Bisa mengancam organisasi secara keseluruhan. Ratingnya yaitu 3 kemungkinan besar. Untuk tindak lanjutnya yaitu kita itu harus meminta nomor dan menunggu direktur berada di ruangan. Jadi misalnya ya kayak direktur kita lagi keluar ya ada urusan. Itu kan hal yang sangat penting ya. Jadi kita tuh harus menunggu sampai benar-benar direktur itu udah ada di ruangan karena beliau itu mempunyai jabatan yang tinggi di setiap organisasi maupun instalasi gitu. Jadi kesimpulannya yaitu kasus ini juga terberat di kepegawaian karena nama surat dan tanda tangan oleh direktur itu hal yang sangat penting untuk pemberkasan setiap instalasi. Jadi, setiap instalasi kan punya itu ya, kayak surat resmi. Kalau jika belum ditandatangani oleh direktur ataupun pejabat struktural, ya bisa kemungkinan surat tersebut bisa belum resmi dan tidak diterima oleh instalasi tinggi di atasnya begitu. Yang ke-15 yaitu keuangan. Resikonya yaitu uang hilang. Sebab resikonya yaitu kurangnya pantauan kasir. Tidak terdapatnya tempat penyimpanan uang yang aman dan terjaga. Dampaknya yaitu kerugian finansial bagi rumah sakit. Indikatornya yaitu rating 5 luar biasa. Kemungkinan terjadi yaitu rating 4. Tindak lanjutnya yaitu kasus ini tuh bisa ditindaklanjuti dengan kita tuh memasang CCTV agar pegawai itu kayak mempunyai rasa takut gitu. Misalnya ya, kayak mau apa mau membuat ulah gitu. Jadi dia tuh ada rasa, oh iya ya nanti ada CCTV, saya takut gitu. Eh Memantau dengan teliti terkait administrasi. Artinya kita itu benar-benar harus teliti dalam memantau administrasi kayak harus ada setiap laporan pertanggungjawaban setiap hari itu harus ada memberikan konsekuensi yang tegas. Artinya eh ini kan uang itu kan sensitif ya. Jika kita tidak memberikan konsekuensinya tegas, itu pegawai itu bisa apa namanya membuat ulah dengan semena-mena. Yang terakhir menyimpan uang dalam box yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Artinya itu kita tuh harus mempunyai kayak tempat penyimpanan uang di box atau di tempat yang aman gitu, yang diketahui cuma beberapa orang saja. Jadi kayak pegawai lainnya tidak mengetahui. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut itu kasus terberat di keuangan karena uang itu kan hal yang sangat sensitif ya. Jika kita tidak teliti bisa menyebabkan kerugian finansial di rumah sakit dan menurunnya mutu rumah sakit. Untuk yang terakhir yaitu laundry, resikonya yaitu ketidakpatuhan petugas dalam memisah linen infeksius dan non-infeksius. Sebab resikonya itu kurangnya kepatuhan petugas dalam pemisahan jenis linen. Dampak linen Dampaknya linen terkontaminasi. Indikatornya untuk rating 5 luar biasa, mengancam organisasi secara keseluruhan, ratingnya 4 yaitu hampir terjadi. Selanjutnya yaitu jadi dalam hal ini tuh bisa ditindaklanjuti dengan mengupayakan untuk memisah linen infeksius dan non infeksius sesuai standar yang ada. Eh, Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa kasus ini terberat di unit laundry karena jika kita tidak memisahkan apa namanya linen sesuai bisa itu menyebabkan terkontaminasi juga bisa terjadi infeksi karena pelayanan kesehatan itu membutuhkan kebersihan linen yang sangat intensif dan sangat ketat.
Eee, dari beberapa materi yang sudah saya paparkan, saya dapat menyimpulkan dan memberi saran, yaitu kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa kegiatan identifikasi dan analisis resiko yang dilaksanakan di Rumah Sakit Paru Manguharjo, Madiun ini berjalan dengan lancar. Sesuai kegiatan, identifikasi dan analisis ini dilakukan untuk mengupayakan terwujudnya visi misi yang baik di Rumah Sakit Manguharjo di Madiun. Untuk sarannya yaitu untuk pimpinan serta pegawai itu bertugas bisa menerima apa yang telah diidentifikasi serta memperketat lagi kayak pelayanan kesehatan agar bisa membuat kenyamanan pasien yang hendak berobat, terutama dalam penggunaan APD. Karena APD itu kan hal yang sangat penting ya, karena di rumah sakit agar tidak terjadi kontaminasi virus maupun infeksi yang bisa menular, serta yang terpenting yaitu pengecekan alat laboratorium maupun alat yang ber apa ya, bisa berguna sangat penting di rumah sakit agar tidak sampai terjadi konsleting maupun kesalahpahaman, serta lebih teliti lagi dalam mengidentifikasi setiap pasien. Eee, Selesai sudah pemaparan materi saya, bila apa namanya, ada salah kata maupun perbuatan yang saya perbuat tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nek Mari ya apa Mbak? Kita. Hentikan perekaman kita. Oh, apa akhiri iki? Akhiri. Akhiri rapat semua iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, no gambar ya bismillah. Aku wis pegel ngomong.